Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, hidayah dan inayah, dan juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Dengan nikmat-nikmat tersebut, pada saat yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita melaksanakan salah satu yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai umatul muslimin, yakni berjamaah salat Jumat. Dan yang patut kita syukuri juga, alhamdulillah, kemarin kita bersama sudah melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Tentunya sebagian dari kita ada yang telah melaksanakan ibadah haji, dan juga sebagian kita kemarin ada yang sudah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tentunya kita mohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pengorbanan kita dan yang sedang melaksanakan haji, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umat-umatnya termasuk kita semua, yang mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui dan termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-hakir wal fakir, pada kesempatan yang berbahagia ini Anda menyampaikan wasiat khusus. Wasiat ini untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk hadirin semuanya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita yang didasari dengan keimanan, takwa yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi,
kita laksanakan segala perintah Allah dan kita jauhkan diri kita dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah yang didasari dengan keimanan, insya Allah kita bisa meraih kebahagiaan dan juga keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu perintah jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmah dan juga tidak ada manfaatnya bagi kita yang melakukannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, pasti itu akan ada hikmah juga manfaatnya bagi kita jika kita mau melakukannya. Seperti apa misalnya? Haji dan kurban contohnya. Dan apa hikmah dibalik perintah pelaksanaan haji dan kurban tersebut? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pelaksanaan haji dan ibadah kurban. Yang pertama, lewat pelaksanaan haji dan kurban diharapkan tumbuh dalam diri kita ruhut talbiyah. Apa itu ruhut talbiyah? Ialah semangat untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini panggilan dari Allah kepada kita ada 3 panggilan. Pertama, panggilan Allah kepada kita lewat muazin yang disebut dengan adzan. Yang kedua, panggilan Allah kepada kita lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan panggilan haji. Dan yang ketiga, panggilan Allah kepada kita lewat malaikat Israel yang disebut dengan maut atau panggilan kematian. Terhadap 3 panggilan ini kita harus respon, kita harus respek, juga semangat untuk menunaikan sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya ada jawaban ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallah wa rasulih, apabila mereka disuruh, apabila mereka dipanggil oleh Allah dan juga Rasulnya, ayyakul sami'na wa ata'na, mereka berkata, sami'na, kami dengar ya Allah atas seruanmu, kami dengar ya Allah atas panggilanmu, wa ata'na, dan kami pun patuh taat terhadap perintahmu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sikap kita sudah demikian terhadap semua panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insya Allah kebahagiaan, keselamatan akan kita rasakan dan akan kita nikmati. Itu pun Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang kedua dari adanya pelaksanaan haji dan juga kurban, yaitu diharapkan tumbuh dalam diri kita ruhul ibadah lil ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah al-mahabbah ma'al hudu wa hiya al-ubudiyah. Ibadah itu ialah kecintaan yang disertai dengan ketaatan atau kepatuhan. Dan ini juga yang menjadi misi tujuan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kita semua di atas permukaan bumi ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah, kecuali untuk
mengabdi kepadaku. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat konteks ayat ini, ternyata hidup ini adalah perjuangan. Ternyata hidup ini ada korbanan, juga pengabdian. Yang kesemuanya itu akan bernilai ibadah jika dilaksanakan dengan penuh semangat dan juga keikhlasan. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga dari adanya pelaksanaan haji dan kurban ialah diharapkan tumbuh dalam diri kita ruhut tadbiyah. Apa itu ruhut tadbiyah? Yaitu semangat kita dalam berjihad fi sabilillah. Baik berjihad dengan tenaga, baik berjihad dengan harta, bahkan berjihad dengan jiwa raga sekalipun. Bagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hikmah yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai pelajaran, dan kemudian kita aplikasikan dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bisa melakukan perubahan dalam kehidupan ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan akhirnya kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa patuh dan semangat atas perintahan-perintahan Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang diharapkan oleh kita adalah kita bisa selamat dari sisinya Allah nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wajtanibu min sima'il lagwi wa budulil khabar, fantahu amma nahakum bihi wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fasallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi wa qala ta'ala makhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim
والرسول السند العظيم وعلى آله وأصحابه وتبعه إلى يوم الدين وعن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واهجر من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi ya'tikum wa dzikrullahi akbar wastaghfiruhu wa lakum. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha